Hai semuanya, selamat datang kembali di Harvey Informational. Hari ini saya akan memberitahu Anda cara mengatasi Samsung Galaxy A17 Anda yang baterainya sangat-sangat cepat habis. Jadi sebenarnya beberapa pengguna melaporkan baterai lebih cepat habis setelah pembaruan atau penggunaan berat, misalnya merekam video atau melakukan panggilan telepon, dan ponsel ini memiliki baterai 5000 mAh. Jadi seharusnya baterainya tahan lama. Jadi pertama-tama saya sarankan untuk mengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang boros daya. Untuk melakukannya, masuk ke pengaturan dan gulir ke bawah ke bagian baterai di sini. Di sini, jika Anda gulir sedikit ke bawah, Anda bisa melihat penggunaan baterai yang kita miliki di sini saat Anda di rumah. Itu karena saya menampilkan layar ponsel saya sepanjang hari, jadi jangan khawatir. Tapi di sini, jika Anda memiliki aplikasi seperti TikTok atau Clash of Clans, Clash Royale, atau semacamnya, cukup hapus aplikasi tersebut dan Anda akan baik-baik saja. Atau jika Anda ingin tetap menggunakan aplikasi itu, cukup kurangi penggunaannya. Selain itu, Anda bisa tetap di menu baterai, gulir ke bawah atau gulir ke atas, dan di sini temukan opsi penghemat daya lalu aktifkan di sini. Seperti yang Anda lihat, kita bisa mengatur opsi penghemat daya di sini. Di sini juga ada opsi performa. Kita bisa membatasi kecepatan CPU hingga 70%. Saya sebenarnya tidak menyarankan melakukan ini karena ponsel Anda akan memiliki performa yang sangat-sangat buruk. Tapi selain itu kita bisa menurunkan kecerahan sebesar 10%, mengatur kelancaran gerakan ke standar, bukan 90 Hz kalau tidak salah menjadi 60. Aktifkan mode gelap seperti yang bisa Anda lihat dan atur waktu layar mati menjadi 30 detik. Selain itu, di sini kita juga memiliki opsi membatasi aplikasi di layar utama yang merupakan penghematan daya maksimum, tapi lakukan ini hanya ketika baterai tinggal 5% dan Anda ingin ponsel tetap menyala selama 1 jam. Jadi itu untuk bagian baterai di sini. Dan hal kedua, saya sangat menyarankan untuk mengaktifkan perlindungan baterai. Seperti yang bisa Anda lihat, di sini kita bisa mengurangi penuaan baterai. Kita bisa mengaktifkan opsi ini, tapi jika Anda ingin baterai bertahan lebih lama sehingga baterai Anda awet hingga akhir hari, nonaktifkan perlindungan baterai atau cukup aktifkan mode adaptif atau mode dasar di sini. Jadi apa yang dilakukan fitur ini sebenarnya adalah ini merupakan opsi yang sangat-sangat baik karena sebenarnya perlindungan baterai pada pengaturan maksimum akan membatasi pengisian daya baterai hanya sampai 80%. Tetapi jika Anda menggunakan mode dasar atau adaptif, itu tidak akan membatasi pengisian daya maksimum sehingga Anda bisa menggunakan 100% kapasitas baterai, bukan hanya 80%, jadi baterai Anda akan bertahan lebih lama. Di sini, mode adaptif akan menghentikan pengisian daya pada 80% saat Anda tidur dan beralih ke mode dasar sebelum Anda bangun. Waktu tidur diperkirakan berdasarkan pola penggunaan ponsel Anda. Jadi mode dasar bekerja seperti ini. Ketika baterai Anda terisi hingga 100%, pengisian daya akan berhenti sampai level baterai turun ke 95%, lalu pengisian daya akan dimulai lagi. Ini fitur yang keren, sangat-sangat keren, karena fitur ini mencegah umur baterai kita menua lebih cepat, mengurangi penuaan baterai, dan juga akan mengurangi pengurasan baterai. Jadi saya memang menyarankan untuk mengaktifkan kedua opsi ini, atau jika Anda ingin ponsel Anda bertahan hingga 10 tahun, atur ke maksimum dan tidak perlu khawatir. Selain itu, Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan tampilan di ponsel Anda. Mari kita kembali dan ketuk menu tampilan di pengaturan Anda. Di sini, kita bisa menurunkan tingkat kecerahan, mengaktifkan mode gelap, dan selain itu, kita juga bisa mengaktifkan kecerahan adaptif. Kecerahan adaptif bekerja dengan kamera di sini, dan di sini mereka memiliki sensor cahaya. Jika Anda menutupi kamera ini, tingkat kecerahan layar kita seharusnya turun. Dan seperti yang Anda lihat, itu sedang terjadi sekarang. Tapi selain kecerahan, kita juga bisa dengan mudah mengubah refresh rate layar. Kalau Anda tahu, saya tidak tahu, ponsel Anda mendukung 90 Hz, ketuk kelancaran gerakan, dan jika Anda terbiasa menggunakan beberapa iPhone dasar, misalnya iPhone 16, 15, 14, dan sebagainya, Anda hanya memiliki layar 60 Hz, aktifkan mode standar dan ketuk terapkan. Mode standar tinggi, dan jika Anda terbiasa dengan 60 Hz, Anda tidak akan terlalu merasakan perbedaannya.
Dan tapi jika Anda tentu saja lebih suka kelancaran, ketuk tinggi, namun saya tetap menyarankan untuk mengaturnya ke standar. Antara 90 dan 60 sebenarnya hampir tidak ada perbedaan. Jadi ya begitulah cara kerjanya. Dan selain itu kita bisa mematikan fitur-fitur yang tidak digunakan di ponsel kita, tapi saya rasa Anda sudah melakukannya. Tapi selain itu kembali ke pengaturan layar dan ketuk waktu tunggu layar, lalu atur ke 30 detik dan nonaktifkan fitur tetap layar menyala saat melihat. Untuk modul-modul yang bisa Anda matikan, geser ke bawah dari pojok kanan atas ke panel kontrol, dan di sini jika Anda sedang di luar ruangan, Anda bisa menonaktifkan WiFi. Jika Anda tidak sedang mendengarkan musik saat ini atau Anda tidak memiliki perangkat medis, yang menggunakan Bluetooth, matikan Bluetooth. Jika Anda tidak menggunakan layanan lokasi seperti Google Maps atau aplikasi seperti 30, matikan lokasi. Jika Anda ingin menemukan ponsel Anda setelah itu, tentu saja akan menjadi masalah, tapi saat ini kita sedang fokus pada baterai. Selain itu, jika Anda mengaktifkan NFC, seperti yang bisa Anda lihat di sini, dan Anda ingin menonaktifkannya, di sini kita tidak memiliki titik ini. Kita harus mengetuk ikon pena di sini dan ketuk edit di sini. Di sini pada tombol yang tersedia cari NFC dan seret ke sini. Apa yang bisa kita matikan? Selain itu, mari kita cari. Di sini misalnya kita bisa mematikan TV remote, Dolby Atmos, Finder, Secure Wi-Fi, sinkronisasi. Jika sudah selesai, ketuk selesai, dan di sini sekali lagi ketuk selesai. Jika Anda memperluasnya sekarang, di sini kita memang memiliki NFC. Kita bisa mematikan NFC, dan itu saja sebenarnya untuk modul-modul yang bisa kita nonaktifkan. Tentu saja, jika Anda menggunakan modul-modul ini, jangan nonaktifkan mereka karena itu tidak masuk akal. Namun, jika Anda ingin baterai Anda tidak terlalu terkuras, cara ini cocok untuk Anda. Selain itu, saya sarankan untuk melakukan boot ulang pada ponsel Anda. Jadi, tekan dan tahan tombol daya bersama dengan tombol volume bawah, saya lupa itu. Dan ketuk mulai ulang. Dalam pengaturan kita memiliki opsi ini. Saya menunjukkan kepada Anda opsi yang disebut Auto Restart dan Auto Performance. Saya akan menunjukkan pilihan ini sebentar lagi, karena saya rasa saya tidak menunjukkan pilihan ini dalam video ini. Dan kita dapat mengaktifkan opsi ini dan ponsel kita akan melakukan boot ulang secara otomatis setelah 24 jam penggunaan. Dan saya pikir setelah reboot, beberapa bug atau program yang belum tertutup akan dibersihkan dari memori Anda, dan itu akan membuat perbedaan yang sangat-sangat besar. Saya pernah menggunakan Samsung S20 FE, S21 FE, dan opsi ini benar-benar membuat ponsel saya terasa seperti baru, karena hanya menggunakan prosesor Snapdragon 888, versi 5G yang sangat bertenaga dan efisien. Dan sekarang mari kita buka kunci ponsel kita. Di ponsel ini fitur tersebut akan bekerja sepanjang hari. Tentu saja sama saja karena saya sangat sering menggunakan ponsel ini, Samsung Galaxy A17. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan. Tentu saja kita harus menunggu sebentar sampai ponselnya menyala. Sekarang gulir ke bawah ke bagian perawatan perangkat di sini. Sekarang gulir ke bawah sampai Anda menemukan optimasi otomatis dan aktifkan restart otomatis agar ponsel dapat restart saat dibutuhkan. Dan sebenarnya tidak benar-benar perlu melakukan restart sesuai jadwal, tapi Anda bisa mengaktifkan restart sesuai jadwal dan mengaturnya setiap hari, misalnya pukul 3.00 pagi. Tapi menurut saya, restart saat dibutuhkan adalah pilihan terbaik karena ponsel Anda hanya akan di-restart ketika layar mati dan ponsel tidak sedang digunakan, baterai di atas 30%, dan kunci kartu SIM dalam keadaan nonaktif. Dan begitulah cara kerjanya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan menyukai video ini. Dan jika Anda memiliki kekurangan atau pertanyaan, beritahu saya di kolom komentar di bawah. Dan itu saja. Semoga ini membantu Anda dan sampai jumpa.